Bagaimana tadi mata kuliah pertamanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini tadi di mata kuliah pertama ada berapa yang datang? Yang masuk? 27. Hitung deh sih. 27 ya? Oh, ini masih berapa ya? Masih 8. Masih 8. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke Perkenalan. ya mata kuliah, kita perkenalan ya sambil menunggu teman-teman yang lain. Kita perkenalan dulu di pertemuan pertama. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Riris Deborah Tamba, saya tutor UT di Taiwan. Karena ada beberapa yang bukan dari Taiwan ya, ada dari mana? Riyadh sama Hong Kong ya, kalau tidak salah. Bagian apa? Bagian manajemen atau? Ya, saya bagian manajemen, jurusan manajemen, tutor jurusan manajemen. Oke. Saat ini sedang bekerja di Taiwan. Sudah lulus sih dari tahun lalu di S2 jurusan keuangan di Taiwan. Mungkin sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Ini coba kalian sambil saya mau mengenal satu-satu. Ini udah ada namanya Ardi. Ada ini saya mau bertanya, apakah ada ketua kelas nggak di sini? Ada ya. Kalian ada grup lain atau ini? Ada grup lain. Mungkin nanti saya bisa dimasukkan. Ini kalian grup lainnya per mata kuliah atau digabung gitu? Gimana? Sorry, ini yang suaranya hidup dimatikan dulu biar suara tidak bergema. Ini kalian grup lainnya itu per mata kuliah atau memang grup untuk khusus kalian? Kalau bisa saya dimintakan dibuat grup khusus untuk pengantar bisnis. Jadi nanti jika ada pertanyaan mengenai mata kuliah pengantar bisnis, bisa langsung ditanyakan di grup tersebut atau kita diskusikan di grup tersebut seperti itu. Apakah sudah ada grupnya atau belum? Belum ada, Ibu. Bisa nanti ikut. Oh, oke. Nanti saya tunggu ya. Ketua kelasnya siapa kalau boleh tahu? Saya. Dengan siapa kalau boleh tahu namanya? Siapa? Suaranya bergema. Ya, yang suaranya masih hidup tolong dimatikan dulu biar. Darsito ya? Oh, Darsito. Oke, nanti Darsito biasanya ketua kelas itu membuatkan grup dan biasanya dia juga yang membuatkan absen. Jadi nanti kamu yang kasih tahu ke saya. Begitu, karena kadang kalau saya screenshot dari pertemuan meeting chat ini, kadang ada yang di tengah-tengah itu masuknya sebentar karena jaringan mungkin atau langsung kerja dia langsung logout lagi, logout lagi seperti itu. Jadi kadang sulit untuk memantau. Jadi kalau dari situ sendiri kan bisa dipantau teman-temannya siapa yang tidak hadir saat ini atau siapa yang belum hadir atau gimana, nanti teman-temannya bisa menghubungi dari situ. Jika memang tidak bisa hadir, bisa hubungi saya atau langsung ketua kelas dengan sebutkan alasannya kenapa seperti itu. Karena 5 kali tidak mengikuti web tidak ada nilai dari saya seperti itu. Jadi nilai kalian itu bergantung dengan kehadiran kalian seperti itu. 5 kali tidak hadir
Jadi nilai itu sama dengan 0. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada teman-teman? Dari teman-teman semua? Sebelum kita mulai dan sambil menunggu teman-teman yang lain untuk masuk. Mungkin lagi istirahat tadi atau sambil lagi makan. Maaf Bu, bisa tanya Bu? Boleh? Saya perkenalkan dulu Bu, dari Muhammad Rubli dari domisili saya di Jeddah Bu. Oh, Jeddah. Oke, Rumli. Di sini masih sangat pagi sekali. Mau tanya, kalau absen itu apakah sama seperti tuton atau cukup nongol di tema aja Bu? Oh, yang Teams ini ya. Oh, kalau misalnya agak beda ya kalau di Tuton sama yang di Teams ini. Nah, di Teams ini diusahakan kalian memang hadir. 5 kali tidak hadir, nilai kalian itu jadi tidak ada. Jadi misalnya kalian pun buat tugas atau buat PR seperti itu, jadi tidak ada nilai kalian jika kalian tidak memenuhi daftar kehadiran Teams ini 5 kali. Tapi misalnya, Bu, saya benar-benar tidak bisa karena itu jam saya kerja dan bla 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 bla, bos saya gini. Nah, itu biasanya ada kebijakan dari tutornya sendiri. Kalian sendirilah yang menghubungi tutornya bagaimana bisa mengcover yang 5 kali absen kalian tadi. Mungkin tutornya mau buat tugas kalian atau bagaimana, itu bisa kalian diskusikan sepanjang kalian memberitahukan atau mengabari tutor. Saya akan memaklumi atau memberikan tugas atau bagaimana kita mencarikan diskusinya seperti itu. Mencarikan solusinya. Kita bisa cari solusinya bersama-sama. Kalau gitu, maaf, bisa minta nomor yang bisa saya hubungi langsung ke Ibu itu kalau seandainya ada Bisa. Nah, nanti ketua kelas buat grup lain kan. Ini line saya buat di chat. Nanti bisa di invite saya di via line. Jadi nanti di situ bisa semua didiskusikan yang mau ditanyakan atau mau absen bisa hubungi langsung ketua kelas atau saya. Seperti itu. Itu line saya, nanti buatkan grup line ataupun WhatsApp. Terserah, nanti bisa dikoordinasikan kembali oleh ketua kelas. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan mengenai perkuliahan? Kelasnya ditaruhkan dikasih tahu nomor WhatsAppnya biar kita kalau nggak dibikinin grup sama Bu Eti berarti kita bikin grup sendiri. Ya, biasanya memang kalian ada grup sendiri sama Bu Eti dan biasanya ada memang grup sendiri dengan mata kuliah misalnya pengantar bisnis atau matematika seperti itu sendiri-sendiri karena akan lebih enak diskusinya mengenai mata kuliah tersebut jika ada grup tersendiri seperti itu. Itu nanti bisa ditambahkan line saya. Nanti kalau misalnya kalian mau buat grup WhatsApp, tinggal line saya saja minta nomor WA. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, ya. Iya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Di sini tinggal nunggu mahasiswa berapa lagi Bu biar cepat mulai karena waktunya karena ada mata kuliah lagi yang harus dihadiri. Ya, kalian masih ada satu mata kuliah lagi kan nanti. Oke. Mungkin seperti itu dulu dari saya. Nanti teman-teman yang lain menyusul dan bisa nanti dari situ buat grup. Nanti di situ kita akan bahas kembali mengenai lebih lanjut. Jika kalian ada pertanyaan, bisa silahkan ditanyakan di grup tersebut atau chat pribadi saya bisa. Oke. Dan seperti yang saya katakan tadi,
pengantar bisnis maupun mata kuliah yang lainnya semester ini akan ada 9 kali pertemuan, di mana semuanya akan dilakukan secara online. Karena memang waktu kita dan tempat kita sangat terbatas, jika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin memang kalian pertanyakan karena misalnya di Teams ini kurang jelas ataupun waktunya kurang, bisa ditanyakan kembali di grup atau kepada saya, seperti itu. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sebisa saya jika kalian bertanya di luar jam pelajaran. Oke, yang pertama, ya silakan. Maaf Bu, Mhm. satu lagi Bu. Mhm. Karena kita kan nanti sebentar lagi nih ya masuk kerja nih, Mhm. mungkin nggak bisa ngikutin sampai full sampai selesai. Mhm. Kiranya ya, kita minta videonya atau apa, siapa Bisa. jelaskan Bu dari awal sampai selesai. Oh iya. Oh, kalian mungkin nggak tahu ya dari Bu Eti atau dari pihak UT sendiri sudah dijelaskan apa tidak. Nah, di UT Taiwan sendiri, mungkin UT yang di Riyadh atau di Hong Kong bisa nanti saya share linknya. Nanti saya ini upload di YouTube-nya UT Taiwan. Jadi saya nanti mata kuliah lain juga akan diupload oleh tutor-tutor lain di UT Taiwan. Nanti upload ini kalau tidak salah maksimal 3 hari setelah tuweb berlangsung. Jadi ini hari apa? Hari Minggu ya. Nah, maksimal 3 hari biasanya ada di YouTube. Tapi kalau saya biasanya, kalau sekarang saya ngajar, biasanya besok sudah saya upload di YouTube. Nah, kalau saya upload di YouTube, biasanya linknya saya share ke grup. Nah, itulah gunanya kenapa kita ada grup pribadi. Bukan pribadi, maksudnya grup khusus untuk pengantar bisnis, seperti itu. Grup khusus untuk pengantar bisnis saja gitu. Jadi di situ nanti kalian bisa lihat linknya dari awal kita pertemuan sampai nanti akhir pertemuan kita, di situ ada semua. Seperti itu. Jadi teman-teman yang misalnya bekerja bisa mengulang kembali mata kuliahnya atau pelajaran yang terlewatkan. Ide yang bagus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Kenapa suaranya kurang jelas? Bisa agak dibesarkan sedikit? Maaf. Iya. Itu nanti dipisah sama pengantar bisnis atau bisa Iya, bisa grup karena itu kan grup pribadi kalian ya, yang manajemen 15 ya. Jadi nanti kalian bisa membicarakan hal-hal yang mungkin di luar dari pengantar bisnis. Nah, tapi kalau di pengantar bisnis sendiri, kita akan berdiskusi mengenai pengantar bisnis aja gitu. Tidak melebar kemana-mana. Seperti itu. Itulah gunanya grupnya. Iya, sama-sama. Ada lagi? Iya. Kenapa suaranya putus-putus? Aku nggak bisa ngirim cek ke room chat ini. Aku mau nge-share nomor HP aku buat bikin grup WhatsApp nanti. Tapi nggak bisa. Oh, coba kamu keluar lagi baru masuk lagi. Gitu. Iya. Siap. Iya, oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu dari Taiwan ya? Iya. Saya mau nanya Bu. Jadi kan kalau kita di Tuton ada diskusi itu kita diisi ya. Iya, Aku lihat di mata pelajaran bukan udah ada pertanyaan itu diskusinya. Nah, aku mau ngisi itu ragu-ragu soalnya belum ada jawab. Saya tulis di buku dulu apa kapan gitu kita bisa mengisi kolom diskusi itu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau saya itu biasanya ketika memang sudah saya buat diskusinya bisa langsung dikerjakan dan biasanya itu seminggu ya. Seminggu sejak misalnya hari ini webnya. Nah, seminggu saya kasih kesempatan untuk menjawab itu dan nanti saya akan kasih nilai di situ dan akan saya kasih feedback di situ. Seperti itu. Nah, jika memang ada yang telat, saya tetap akan kasih nilai, tapi akan saya kurangi poinnya, begitu, berdasarkan jawaban Anda juga dan berdasarkan seberapa terlambatnya Anda mengirimkannya, seperti itu. Ya, itu Bu, soalnya kan materi
materi ini tuh udah ibu share kan di kolom ini. Jadi kita bisa cari referensi di situ sebelum web dimulai pun kita udah bisa ngisi gitu ya Bu? Iya, udah bisa ngisi. Dan kalian udah ada bukunya belum? Belum Bu, kita mah menggunakan LDP Bu. Oh iya, saya juga masih menggunakan. Ya, saya juga masih menggunakan RBV. Tunggu saja, nanti akan dikirim kok ke alamat kita masing-masing. Untuk sementara, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, bisa menggunakan RBV. Saya juga masih menggunakan RBV untuk sementara, begitu. Nah, Iya Bu. iya. Oh, berarti bisa ya Bu, ini bisa kalau tugas diskusi sudah ada di situ, kita bisa ngerjain walaupun pertemuan webnya itu belum dimulai gitu ya. Ya, bisa kalau bisa sepanjang saya misalnya sudah mempublikasikannya, sepanjang saya sudah mempublikasikannya. Karena ada juga misalnya karena misalnya tutornya kecepatan bikin diskusi, tapi dia bikin waktu bisa dijawab itu memang pas lagi web seperti itu gitu. Selagi saya sudah mempublikasikannya bisa dikerjakan. Oke Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Bu. Kenapa? Ya, salam kenal. Salam kenal juga. Oke. Jadi jika ada yang mau kalian tanyakan gak apa-apa, jangan segan-segan bertanya dengan saya. Seperti itu. Ini saya sudah share screen. Apakah kalian bisa melihat screen saya? Sudah Bu. Sudah ya? Bisa Bu. Oh iya. Ya. Jadi saya mohon matikan suaranya biar suara saya tidak bergema. Jadi ini sebenarnya benar seperti yang dikatakan teman kalian, saya sudah memberikan materi dan saya juga sudah buat video padahal, tapi kayaknya terhalang oleh jaringan. Saya nggak tahu ini jaringan saya kah atau memang laman LMS-nya yang lagi bermasalah, saya tidak tahu. Saya tidak bisa mensubmit, katanya terjadi kesalahan seperti itu, ada error. Jadi video perkenalannya tidak bisa terupload. Dan ini memang materi saya sama materi yang saya upload di LMS itu agak berbeda, karena di materi ini sebenarnya sama isi materinya, kurang lebih sama. Tapi karena saya buat gambar-gambar, itu jadi kebesaran filenya. Jadi saya buat materi yang memang disediakan oleh UT, karena itu materinya memang biasanya untuk tuton, untuk diupload ke LMS karena memang sedikit ukurannya. Kalau punya saya ini cenderung besar karena saya buat gambar-gambar seperti ini. Oke. Kita akan, tapi sebelum itu saya mau lihat dulu berapa yang sudah masuk. Sekalian ya, ketua kelas mohon bantu untuk melihat teman-temannya siapa yang tidak hadir. Oke, sudah lumayan kok. Oke, yang pertama, di sesi pertama kita akan membahas pengertian dasar bisnis, kewirausahaan, dan lingkungan bisnis. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau bertanya, apakah ada di antara teman-teman yang sudah atau pernah atau saat ini sedang menjalani bisnis? Adakah di antara teman-teman yang sudah pernah atau saat ini sedang atau mau bisnis? Pernah Bu. Pernah. Oke, setiap yang mau menjawab tolong buat namanya dulu. Jadi saya tahu siapa yang berbicara, karena setiap yang aktif itu akan ada poin tersendiri dari saya. Tapi walaupun tidak aktif karena bekerja, akan ada poin sendiri juga dari saya. Itu akan ada berbeda penilaiannya. Oke, siapa tadi yang berbicara? Nasution Bu, saya tadi yang nanya Bu. Dulu saya saya pernah menjalani bisnis bareng teman saya gitu. Oke, bisnis. Oke. Bisnis apa kalau boleh tahu? Clothing Bu. Oh, pakaian. Oke. Ada lagi? Jadi? Jadi? Oh, enggak diceritain. Kenapa? Bisa diceritain. Oke, ceritain. Oke. Ceritain, boleh diceritain?
Oh ya, jadi gini Bu, mengapa saya ngambil jurusan manajemen itu ya? Iya. Karena gini, dulu ketika terjun untuk berbisnis bersama teman saya. Namanya orang awam dalam hal berbisnis ya Bu, kita tuh menggunakan sistemnya kepercayaan, gitu, saling percaya tanpa adanya apa penilaian gitu, tanpa adanya penulisan audit yang kayak gitu, itu nggak ada. Itu cuman rasa percaya aja kita gitu menjalani bisnis bareng gitu. Dan hasil bisnisnya nggak kemana, modalnya hilang gitu. Mau bertahan berapa bulan aja gitu, paling setengah tahunan bertahan gitu, bisa muter uangnya gitu. Tapi pas kita dalam pembagian hasil, pengembalian modal gitu, itu tidak teratur dengan biaya pengeluaran, biaya operasional yang kayak gitu-gitu Bu. Oke, menarik sekali ceritamu. Karena tahun lalu juga ada yang seperti kamu ceritanya kurang lebih. Nanti seiring berjalannya perkuliahan ini kita akan membahas mengenai yang kamu bilang, kenapa sih bisnis itu tidak bisa bertahan lama, kenapa sih kita sebenarnya tidak harus terlalu percaya dengan orang, apalagi kalau bisnis ya. Misalnya kita ini memulai bisnis, kita tidak seharusnya percaya kepada orang lain. Bu, tapi kan dia saudara saya, misalnya seperti itu. Iya, Bu, bisnis itu bukan tentang saudara sebenarnya kan. Nah, bagaimana nanti kita melakukan bisnis ini sesuai dengan pada porsinya. Seperti itu, nanti seiring perkuliahan ini terjawab satu persatu pertanyaan seperti itu. Oke, ada lagi mungkin yang pernah atau sedang? Saya Rahma, Bu. Iya, Rahma. Ya Bu, ikut bisnis online digital Bu. Online digital? Yes. Kamu bisnis digital. Seperti apa itu, bisa diceritakan? Bisnis itu tuh kayak kita tuh melalui cuma online, kita tuh kayak nyediain daftarnya aja, modal, yang mengelola tuh mereka Bu. Kayak ada kantornya sendiri gitu Bu. Oh, jadi kamu cuma melayani jasanya saja? Yes Bu, yes. Oke. Karena Oke, jadi menurut dari jawaban-jawaban saya sudah yakin kalau kalian itu sebenarnya sudah tahu apa itu sebenarnya bisnis seperti itu, karena ada yang sudah pernah menjalani atau sedang menjalani bisnis tersebut. Nah, seperti yang tadi teman kalian katakan, dia menjalani bisnis clothing hanya berjalan beberapa bulan, nggak sampai setahun seperti itu, terus gagal Bu, seperti itu. Sebenarnya apa sih indikator keberhasilan dari sebuah bisnis itu? Coba menurut kalian yang sudah pernah gagal atau sedang menjalani atau mau melakukan bisnis, kalau kalian bisa renungkan, kira-kira apa sih sebenarnya faktor keberhasilan ketika kita memulai sebuah bisnis itu? Ada yang mau menjawab? Ya mungkin dari cara kita memanage modal, memanage biaya yang kayak gitu-gitunya, terus pemasaran. Intinya memanage sumber daya, intinya memanage karyawan lah gitu Bu. Jika dia belum punya karyawan? Kalau belum punya karyawan ya kita harus pintar-pintar caranya. Kita harus tahu pasar, kita harus tahu barang apa yang akan kita bisniskan gitu. Dan caranya itu kita harus tahu. Ya riset dulu lah Bu. Riset pasar. Ya. Oke. Ada lagi? Kalau menurut saya Bu Rohmah kayaknya butuh modal dan tekad aja deh. Tekad kita, bisnis itu kan gini, bisnis itu maksudnya ada untungnya, ada buntungnya. Jadi modalnya tekad. Oke. Berani ngambil resiko lah Bu. Oke. Ya, risk taker ya. Risk taker, berani ngambil resiko. Oke. Ya kalau kita nggak berani ngambil resiko nggak bakalan berjalan gitu. Jadi cuman penyiapan kita aja yang gede gitu, pelaksanaannya tidak ada gitu. Iya benar. Ya, jadi yang perlu kita garis bawahi adalah bisnis itu dilakukan untuk melayani pelanggan atau customer melalui
pemiliknya, melalui kita. Misalnya kalau kita buka bisnis untuk mendapatkan keuntungan, ingat, untuk mendapatkan keuntungan. Jadi indikator pertama dari keberhasilan sebuah bisnis yaitu kinerja keuangan. Jadi ketika kita mau memulai sebuah bisnis, kita yakin dulu nih, ketika kita berjualan, kita akan mendapatkan keuntungan, bukan kerugian. Itu yang pertama. Tapi ketika kita nggak yakin, kayak misalnya saya mau coba jualan baju, tapi kayaknya ini jualan bajunya ini sudah banyak yang jual, aduh yakin nggak ya orang-orang beli, nanti jadi nggak balik modal. Seperti itu. Ketika dia nggak yakin dengan dia jualan baju ini akan laku apa tidak, dari situ udah jelas gitu, dari kinerja keuangannya sudah kita lihat dia tidak yakin untuk mendapat keuntungan. Ketika kita ingin berhasil, kita harus sudah yakin dengan kinerja keuangan dari bisnis yang akan kita kelola. Seperti itu. Yang kedua adalah kebutuhan pelanggan. Seperti yang saya katakan tadi, kita mau bisnis pakaian dan kita mau menjual pakaian yang sebenarnya sudah dijual oleh banyak orang. Seperti itu. Jadi untuk apa lagi kita mau jual? Apa yang membuat si pelanggan tadi itu mau membeli pakaian kita, sementara si pelanggan tadi itu sudah membeli pakaian itu dari langganan yang lain, dari toko langganan dia. Mengapa sih pelanggan itu berubah menjadi membeli pakaian kita? Nah, harusnya kita buat pakaian yang lebih menarik, pakaian yang lebih trendy, pakaian yang lebih tren, seperti itu. Jadi kita membuat atau menjual barang sesuai dengan apa yang dibutuhkan pelanggan. Dari mana kita tahu, Bu? Nah, seperti yang dikatakan teman tadi, kita riset pasar. Kita rajin baca berita. Atau misalnya online shop sekarang kan ada yang buat this or that. Lihat Instagram nggak yang this or that? Biasanya itu kenapa si penjual Instagram atau toko-toko online this or that seperti teman saya, dia jualan piyama, tapi menurut saya dia sangat pandai menarik pelanggan. Dia selalu buat this or that. Jadi dari this or that-nya itu dia tahu apa yang sedang dibutuhkan oleh pelanggan. Nanti dia tanya, kalian lebih suka di rumah atau jalan-jalan di sekitar halaman rumah? Seperti itu, untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Nanti dari situ dia akan melihat, oh piyama yang misalnya si pelanggan ini menjawab, oh saya lebih suka menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga daripada jalan-jalan di sekitar rumah. Dari situ dia melihat, oh piyama atau baju yang nyaman untuk dipakai bersama keluarga ketika di rumah apa. Nah, untuk cari lagi lebih detail, dia tanya lagi this or that. Nah, seperti itu. Dia mencari riset dengan bertanya langsung ke pelanggan, atau dia membaca buku, koran, atau berita seperti itu. Dan yang ketiga, kita juga harus perhatikan kualitas produk dan jasa. Ketika misalnya si teman saya tadi ini nanya dengan pelanggan, mereka lebih suka di rumah atau di luar rumah ketika menghabiskan waktu bersama tetangga, dia tanya lagi, kalian lebih suka kain yang mana? Satin kah atau yang ini kah? Seperti itu. Dia tanya lagi ke pelanggan. Dia akan mencari produk-produk yang lebih bagus atau yang lebih disukai oleh customernya ini apa. Nah, seperti itu. Jadi dia lebih berinovasi dan berkreasi. Seperti itu. Itu yang selanjutnya. Dan kita harus kita harus juga lihat riset dari misalnya kompetitor kita. Misalnya ada nih si A juga jualan baju yang sama, piyama kayak gitu. Piyama. Kita harus lihat juga, oh apa ya keunggulannya dia, kelemahannya dia, keunggulannya dia yang nggak aku punya gitu. Jadi kita bisa lihat, bisa belajar dari dia gitu. Ini namanya yang dinamakan organisasi pembelajar gitu. Jangan kita, saya kan lebih hebat dari dia gitu. Jangan. Nah, bisnis itu tidak bisa seperti itu gitu. Saya pernah ya, ketika bekerja di sini, saya itu kan jualan ini ekspor impor makanan hewan. Jadi kami di perusahaan itu mengadakan pameran makanan hewan. Jadi bos saya menyuruh saya keliling ke pameran. Apa yang dijual oleh kompetitor-kompetitor yang lain, pesaing-pesaing yang lain, seperti apa bentuk makanan hewan itu,
apa jenisnya, apa saya disuruh gitu menganalisis dari si kompetitor ini, apa kelebihan yang mereka punya yang tidak kami punya gitu. Dari situ kita belajar. Oh, jangan berarti kita enggak kok Pak, produk kita udah lebih unggul dari mereka, enggak ya. Jadi kita perhatikan bahkan dari bentuknya pun, oh bentuknya si makanan hewan mereka lebih menarik, ada bintangnya, ada yang bulan. Jadi si hewan ini lebih suka bermacam-macam bentuk, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah komitmen karyawan. Kita lihat ya, kita bisa tahu seberapa besar komitmen karyawan ini ketika bekerja dari kerjaannya dia. Ketika dia misalnya telat terus juga dikasih deadline tidak pernah tepat waktu, kita bisa lihat dari si kinerja karyawan tersebut. Itulah indikator dari keberhasilan bisnis. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Oke, tujuan bisnis. Saya yakin sih kalian itu pasti udah tahu tujuan bisnis apa, yaitu untuk mendapatkan keuntungan kalau dia bergerak di organisasi atau usaha individu yang memang mencari keuntungan. Tapi ada beberapa organisasi yang tidak mencari keuntungan, menyediakan produk tetapi keuntungan bukan menjadi tujuan utama. Seperti itu. Ada yang tahu nggak contohnya ini apa? Organisasi non-profit menyediakan produk taksi, koperasi. Kenapa koperasi tidak tidak membuat keuntungan menjadi tujuan utamanya? Karena dia sifatnya sosial, Bu. Sosial. Oke, ada lagi? Koperasi itu organisasi keuangan non-bank. Jadi dia prinsipnya dari anggota untuk anggota oleh anggota gitu. Jadi dia keuntungan bukan menjadi tujuan utama. Ada lagi? Sekolah, Bu. Sekolah. Benar, sekolah ya. Keuntungan bukan menjadi tujuan utama sekolah. Organisasi sosial yang lain juga mereka menyediakan jasa ya. Mereka menyediakan jasa, tetapi keuntungan bukan menjadi tujuan dasar mereka. Nah, ini kan tujuan utama bisnis. Nah, kalau tujuan bisnis untuk perusahaan, pertama, market standing atau penguasaan pasar. Apa itu penguasaan pasar? Jadi, yang seperti Ibu bilang tadi, tahu keadaan pasar, tahu kondisi pasar, tahu barang yang lagi diminati banyak orang. Itu. Ya, dan ini ketika kita menguasai pasar, itu artinya kita sudah menjamin perusahaan mendapatkan profit atau pendapatan dalam jangka waktu panjang. Karena apa? Karena kita sudah menguasai pasar. Jadi kita sudah pasti mendapatkan profit dalam waktu jangka panjang. Seperti itu. Terus yang kedua apa? Inovasi. Menciptakan nilai tambah terhadap barang atau jasa yang kita jual. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita jual piyama, kita cari riset. Oh, apa sih yang lebih disukai oleh pelanggan? Sehingga apa? Sehingga piyama kita ini nilai jualnya lebih daripada piyama yang dijual oleh orang-orang lain. Seperti itu. Yang ketiga adalah control on physical and financial resource. Ini artinya penguasaan sumber daya dan pendapatan finansial. Apa maksudnya ini? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Penguasaan sumber daya dan keuangan, pendapatan keuangan. Ada yang bisa penguasaan mungkin skill tenaga kerja, Bu ya? Skill tenaga kerja itu ada di nomor 1 2 3 4 5. Worker performance and attitude. Skill tenaga kerja itu ada di nomor 5.
ini apa? Penguasaan sumber daya dan keuangan. Kenapa perusahaan bertujuan untuk menguasai sumber daya dan keuangan? Untuk apa perusahaan bertujuan menguasai sumber daya dan keuangan? Untuk mengefisiensi waktu, untuk mengefisiensi semuanya, Bu. Untuk apa? Mengapa perusahaan menguasai sumber daya dan keuangan? Karena tujuannya. mengontrol pengeluaran dan pemasukan, Bu. Oke, untuk mengontrol pengeluaran dan pemasukan. Ada lagi? Ya. Itu bisa dilakukan dalam waktu jangka panjang. Misal. Ya, jawaban yang bagus. Ada lagi? Ya, benar ya. Ketika perusahaan dapat mengontrol penguasaan terhadap sumber daya fisik dan keuangan, si perusahaan tadi dapat semakin berkembang, dan semakin besar. Dan dalam jangka waktu panjang, si perusahaan mungkin bisa membuat cabang yang baru atau semakin besar. Bisa jadi juga dia mungkin buka bisnis baru di luar negeri dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya adalah performance and development, memiliki kemampuan dan keahlian sesuai profesi. Ini bisa, kenapa? Skill ya, Bu? Ya, skill. Jadi ini bisa dalam bentuk training terus memiliki kemampuan dan keahlian sesuai profesi. Misalnya dia di bagian keuangan, jadi dia memiliki kemampuan memang di bidang keuangannya. Kenapa dibutuhkan kemampuan seperti ini yang bisa dibentuk dalam training dan pengembangan yang berkelanjutan seperti yang saya katakan tadi, agar perusahaannya bertahan lama. Jadi si perusahaan mempunyai tujuan untuk memiliki kemampuan dan keahlian sesuai profesinya masing-masing. Oke, selanjutnya yang ini tadi yang dikatakan teman kalian, worker performance and attitude. Ini skill pekerja dan attitude-nya pekerja. Jadi kalau pekerja mempunyai attitude atau sikap yang baik terhadap perusahaan dan pekerjaannya, itu artinya apa? Tadi kan salah satu indikator keberhasilan bisnis ya, komitmen karyawan. Nah, itulah salah satu tujuan bisnis. Ketika si karyawan itu bisa loyal dengan perusahaannya. Jadi pasti si karyawan ini akan memberikan yang terbaik untuk perusahaan tersebut. Dan perusahaan tersebut pun bisa berkembang dan bisa berhasil. Terus yang terakhir, public responsibility, tanggung jawab sosial. Kenapa perusahaan memiliki tujuan tanggung jawab sosial dalam bisnis? Kenapa kira-kira butuh tanggung jawab sosial dalam tujuan untuk berbisnis? Kenapa? Iya. Ya. Kenapa perusahaan, salah satu tujuan bisnis yang harus dimiliki perusahaan adalah tanggung jawab sosial. Kenapa salah satu tujuan bisnis adalah tanggung jawab sosial? Kenapa? Kalau perusahaan harus memiliki tanggung jawab dengan masyarakat, karena produknya itu kan yang dipakai masyarakat semuanya. Jadi kalau masyarakatnya kita udah respect sama produk yang perusahaan berikan, otomatis perusahaan itu akan selalu mendapatkan keuntungan yang lebih. Oke, ya benar, tepat sekali gitu ya. Jadi ketika si perusahaan ini memiliki tujuan tanggung jawab sosial, artinya perusahaan ini memiliki tujuan seperti memajukan kesejahteraan masyarakat. Artinya kebutuhan atau kesejahteraan masyarakat adalah yang terpenting bagi perusahaan.
Itulah, ini misalnya contohnya mencegah terjadinya polusi. Jadi kan ada misalnya produk-produk yang memang dijual atau ya yang dijual oleh perusahaan yang memang ramah lingkungan, atau misalnya limbah pabriknya tidak langsung menyebabkan polusi seperti itu. Terus menciptakan, bisa jadi kalau si perusahaannya makin berkembang, mereka mempunyai tanggung jawab sosial, mereka mempekerjakan pekerja yang misalnya disabilitas. Ada kok beberapa perusahaan yang mempekerjakan pekerja disabilitas seperti itu. Di tempat saya bekerja ada salah satu karyawan yang disabilitas seperti itu. Perusahaan mempekerjakan pekerja disabilitas. Nah, itu adalah bentuk dari tanggung jawab sosial si perusahaan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut, oke. Terus jenis-jenis bisnis. Nah, yang pertama, selanjutnya jenis-jenis bisnis. Nanti kita akan berbicara di kegiatan belajar 3 akan berbicara mengenai sistem perekonomian. Nanti itu ada 3. Nanti akan dibahas di slide-slide terakhir. Sistem perekonomian ada 3, sistem perekonomian pasar, sistem perekonomian terpusat, dan sistem perekonomian campuran. Sebenarnya ketika kalau misalnya sistem perekonomian pasar itu adalah mereka lebih memfokuskan pertemuan penjual dan pembeli itu di pasar. Sementara kalau sistem perekonomian terpusat, dia memfokuskan pemerintah yang menghandle sistem pasar, sistem jual beli di suatu negara. Dan kalau sistem ekonomi percampuran, biasanya itu ya pasar dan terpusat itu tercampur kayak gitu. Bisa kadang dia di pasar, terus juga pemerintah juga mempunyai hak untuk dalam sistem perekonomian tersebut. Tapi sebenarnya di negara-negara itu nggak ada yang benar-benar murni. Seperti Indonesia itu campuran pasar dan terpusat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide-slide terakhir. Oke, kegiatan utama bisnis ya, manajemen. Ketika kita mau membuat bisnis, baik itu individu maupun organisasi, pasti kita harus mempunyai tim manajemen untuk menjalankan bisnis tersebut. Karena bagaimana kalau tidak ada manajemennya atau tim yang mengatur si bisnis tersebut. Dan yang kedua adalah pemasaran. Ketika kita tidak memasarkan produk kita, bagaimana produk kita bisa menghasilkan hasil. Dan yang ketiga adalah keuangan. Segala sesuatunya membutuhkan uang. Oke. Terus yang ketiga, jenis bisnis. Nah, jenis bisnis ini ada manufaktur. Manufaktur ini apa? Ada yang tahu? Memproduksi barang dari mulai bahan sampai jadi. Oke. Kalau jasa? Jasa kita tenaga, sekolah, layanan Bu. Sekolah, layanan, pertanian udah jelas, pertambangan sudah jelas, properti? Kita menjual perumahan, orang mewah. Oke. Ya seperti itu. Terus transportasi. Jadi banyak ya jenis-jenis bisnis. Udah tahu ya. Terus peluang dan tren bisnis masa depan. Jadi ketika kita mau membuat bisnis atau membuka usaha, itu kita harus tahu ya, riset pasar dulu. Seperti terus kita juga harus bisa membaca tren, melihat tren dan membaca peluang. Jadi ketika kita mau membuat bisnis, kita harus buat dulu bisnis plan-nya, perencanaannya. Nah, ketika saya belajar kemarin itu S2 di sini, saya ambil kelas internasional bisnis. Kami disuruh buat bisnis dan bisnis yang memang baru. Teknologi yang memang baru seperti itu yang tidak banyak orang lain buat. Dan kami disuruh buat bisnis plan-nya.
perencanaan bisnisnya, mulai dari kita mau buat produk apa, kenapa produk ini akan berhasil di pasaran, sudah berapa banyak orang yang membuat produk ini, sampai sedetail-detailnya berapa uang yang harus kita keluarkan untuk produk ini, dari mana modalnya, dan berapa nanti kita akan jual produk ini, dan di mana kita akan menjual produk ini. Itulah yang disebut business plan. Jadi tidak hanya sekedar, aduh nanti aku jual berapa ya, aduh kira-kira ini lakunya berapa ya. Jadi sampai ketika kita berapa tahun untuk membalikkan modal, misalnya kalau kita butuh modal banyak seperti itu. Terus juga atau berapa lama waktu kita yang kita butuhkan untuk kita mendapatkan hasil. Karena kadang ada bisnis yang memang di bulan pertama belum bisa Bu menghasilkan hasil karena masih memang mengeluarkan modal terus. Bulan kedua juga, bulan ketiga. Nah, di tahun pertama lah Bu baru bisa menghasilkan hasil, misalnya seperti itu. Nah, jadi di sini kita buat kesesuaian antara kemampuan dan pengalaman wirausaha dan persyaratan menghasilkan produk. Seperti tadi kita riset pasar. Kira-kira siapa kompetitor kita, siapa pesaing kita. Kira-kira ada nggak yang udah buat bisnis serupa atau kurang lebih sama, atau sebenarnya tidak sama tapi ada beberapa yang memang sama seperti itu. Terus yang kedua, deskripsi mengenai proyek bisnis yang akan dijalankan dengan berbagai aspeknya. Terus kita buat nih sasaran dan tujuan. Apa sasaran kita, tujuan kita apa, strateginya apa. Kita harus buat visi misi bisnis kita seperti yang saya katakan tadi. Visi misi kita apa? Misalnya kita mau buat bisnis, Bu, saya mau buat hidroponik. Misalnya dia ramah lingkungan, begini-begini, tujuannya seperti ini, ada visi misinya Bu yang mau disampaikan di bisnis hidroponik ini. Nah, kita buat ya skemanya seperti apa. Terus gambaran industri atau bisnis sejenis, analisa pasar. Nah, kita analisa pasar. Bu, di Amerika sendiri hidroponik itu, misalnya kita analisa pasar. Oh, ternyata di Amerika ini bisnis hidroponik lagi tren. Tapi di Indonesia belum lagi tren. Ada misalnya kita melakukan riset pasar, oh ternyata bisnis hidroponik di Indonesia ini mengalami naik turun. Ada yang udah pernah tapi gagal. Nah, kenapa gagal? Kita harus riset. Misalnya ada yang pernah buat bisnis tersebut tapi gagal. Kita analisa persaingannya. Kenapa bisa gagal? Di mana letak kegagalannya? Terus kita buat nih rencana pemasarannya. Kita buat peramalan penjualannya bagaimana? SWOT. Nah, SWOT ini adalah strength, S untuk strength, kekuatan. Apa sih kekuatan dari bisnis kita? W ini weakness, kelemahan. Kita harus buat, oh kelemahannya apa ya kalau saya buat lagi bisnis hidroponik ini? Oh, opportunity-nya apa? Kesempatannya. Oh, kesempatannya mungkin kemarin gagal, tapi sekarang udah nggak ada lagi yang buat bisnis hidroponik. Mungkin saya mempunyai kesempatan lebih dibanding yang lain. T ini apa? Threat. Ancamannya apa? Oh, ancamannya misalnya saya mau buat hidroponik stroberi. Tapi kan stroberi di Indonesia cuacanya kadang ekstrim, kadang bisa dingin sekali, kadang bisa panas sekali. Nah, gitu. Terus yang terakhir adalah riset dan pemahaman pasar. Riset itu benar-benar penting ya. Jangan ya udahlah kita bisnis aja lah. Nanti seperti yang tadi dikatakan teman kita, tidak kurang dari setahun itu akan mati bisnis kita. Sedangkan kita mau bisnis itu bagaimana ini bisnis bisa bertahan dalam jangka waktu lama. Jadi kita harus benar-benar memahami pasar dan meriset pasar. Terus perencanaan lain, gimana biaya operasionalnya, gimana perencanaan organisasionalnya. Terus juga finansialnya gimana, kita mau biaya pribadi atau pinjam atau gimana. Terus nanti ini bisnis kita mau bisnis ini individu atau kita nanti mau buka cabang atau gimana, itu kita harus sudah rencanakan perkembangan bisnis. Perencanaan
perencanaan situasional. Nah, nanti kalau misalnya terjadi situasi-situasi yang tidak diinginkan, itu bagaimana? Kita harus bisa membuat rencana-rencana terorganisir, terstruktur dengan baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?